Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana contoh penggunaan rumus dasar Excel berupa fungsi min, average, max, sum if, count blank, count if. Adapun topik sampingan yang bisa kalian dapat di sini atau pengetahuan di luar topik utama, yaitu berupa hal-hal sederhana sih, membuat garis pada sel, memberi warna pada sel, mengunci sebagian tampilan sel, dan mengunci referensi sel. Sebenarnya ini belum tercapture semua sih. Ntar kalian bakal tahu lebih dari apa yang gua tulis di topik pembahasan. Oke, langsung aja. Gue punya data nih, misal data penjualan mie instan tahun 2020. Di sini kita akan mencari informasi berdasarkan kriteria tingkat penjualan barang, total penjualan barang, total penjualan berdasarkan kategori, jumlah penjualan berdasarkan jenis, dan volume penjualan. Yang pertama kita akan meninjau atau membahas tentang tingkat penjualan barang. Misal di bulan Januari kita mau cari nih tingkat penjualan barang yang paling rendah. Nah, sebenarnya secara kasat mata kita bisa lihat yang paling rendah itu 30.000. Kalau average ya kita perlu hitung-hitung lah, nggak bisa ketahuan langsung. Kalau yang max atau nilai paling tinggi kita bisa lihat kan 50.000 nih yang paling tinggi. Tapi kalau gua kasih data kayak gini, lo mau apa? Lo mau cari manual? Kelar hidup lo coy. Makanya kita di sini mau membahas tentang bagaimana fungsi-fungsi itu digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Untuk mencari nilai paling rendah, kita pakai fungsi min. Sorot data yang mau lo cari. 30 kan. Untuk average, fungsinya average. Sama caranya. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya kalian bisa drag langsung sampai ujung, atau saya undo nih, kalian bisa copy lalu blok sel yang mau kalian isi, terus paste atau Ctrl V. Selain cara ini sebenarnya ada cara lainnya. Contoh nih, kita drag semua di data penjualan di bulan Januari. Ini ada nih data average 38750, min 30.000, max 50.000. Kalau di settingan awal Excel kalian belum ada, kalian bisa klik kanan di area sini. Kita misal kita hilangkan dulu nih. Tuh kan nggak kelihatan kan, nggak muncul apa-apa. Kita bisa tampilin lagi. Nah, oke, kita samain. Nilai paling rendah 30.000 sesuai. Nilai paling tinggi 50.000 sesuai. Nilai rata-rata 38.750 sesuai. Coba di bulan Juni sama nggak? Sama pasti ya, ini udah nggak. Ya kalau nggak sama ya ada yang salah sama diri lu. Minimal 25, maksimal 55, average 38. Oke, gue rasa lo udah paham dengan 3 fungsi ini. Selanjutnya ke kriteria total penjualan barang. Di bulan Januari kita bisa pakai fungsi sum untuk mencari total 155. Kita bandingin lagi nih sama cara yang tadi, sama kan? Lo bisa drag atau copy paste. Coba di Juni atau di April deh, 215 sama kan? Pasti sama lah. Kalau beda ada yang salah sama diri lu. Terus selanjutnya kita ke kriteria total penjualan berdasarkan kategori. Di sini kan ada 2 kategori nih, cuma 2 sih kebetulan.
Ntar kalau lo dikasih banyak ya sama aja sih konsepnya. Di sini ada kuah dan goreng, mie kuah dan mie goreng ya. Kalau gua sih prefer lebih suka ke mie goreng ya, karena dia nggak di kuah. Oke. Buat ini kita pakai fungsi sum if. Sum if itu jadi kita mau menjumlahkan atau mencari total beberapa data, tapi dengan kriteria coy. Misal di sini kriterianya kuah, range di sini kita ambil range ini apa namanya, range kriteria yang mau kita ambil ini karena range-nya. Oke, kriterianya apa ya, ini kuah. Sampainya ini data yang mau lo cari di mana. Ini kan bulan Januari nih, udah kita blok yang tadi kayak gini, lo tinggal enter, kelar. Kuah 125. Coba cek. Ini kuah 3 atas ya. 3 paling atas tuh kan sama 125. Bener, udah sesuai. Kalau goreng gimana coy? Kalau goreng ya lo tinggal ulangi lagi cara yang tadi. Jos 30 kan. Oke. Sisanya lo tinggal drag. Kok nol sih? Kok nol? Iyalah. Kenapa? Soalnya referensi sel lu itu nggak kekunci coy. Kita lihat di sini kan, di sini sesuai. Tapi ketika di bulan Februari, karena kita acuan selnya nggak dikunci, dia lari tuh. Selnya lari, sel acuannya lari, udah nggak sesuai. Makanya lo di sini perlu ngunci Januari. Untuk yang C, kita kan ini nggak boleh pindah ke pinggir, acuannya nggak boleh pindah ke pinggir ataupun ke bawah, maka kita kunci dua-duanya di antara huruf C ataupun angka 5. Jadi maknanya si dolar ini, si simbol dolar ini dia mengunci. Kalau di samping kiri C berarti yang C nya nggak akan bisa pindah-pindah, nggak akan bisa berpindah. Begitupun dengan angka 5. Kalau si simbol dolarnya ini di pinggir angka 5, maka 5 nya nggak akan naik turun, dia tetap aja di sini 5 sampai 10. Oke, untuk yang kriterianya ini kalau ke bawah kita boleh turun karena nanti kita akan turun sampai ke yang kriteria gorengnya. Jadi di sini kita cukup kunci yang D. Kita nggak mau si ini punah pindah, nanti acuannya jadi ngaco. Kalau untuk yang ini kita perlu kunci di angkanya ya, karena kita nggak mau dia turun ke bawah. Kalau ke samping ya harus, karena kan kita mau nyari per bulannya. Oke, enter. Nah, kalau udah gini lo bisa copy atau lo bisa drag. Tuh, ini pasti sama loh. Kalau nggak sama ada yang salah sama di dulu. Coba kita hitung manual. Wah, 105, bener gak? Bener kan? Gorengnya 100. Oh, bener ya? Pasti lah. April 115, bener lah. Gorengnya 100, oh ya bener lah. Gue gak bisa serius orangnya coy, sorry ya. Kalian harus serius biar cepat paham. Lanjut ke kriteria jumlah penjualan berdasarkan jenis. Maksudnya jenis di sini tuh misal nih di bulan Januari itu ada berapa barang sih yang ada penjualannya, yang ada data penjualannya. Di sini kita pakai fungsi count. Terus ada 4 kan? Kalau count blank itu ini untuk mencari barang yang tidak ada data penjualannya. Ada 2 kan yang nggak ada data penjualannya. Sama nggak? Coba di April. Di April semuanya ada kan, ada 6.
ada penjualan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barangkali lo nggak bisa ngitung. Dan nggak ada barang yang tidak ada penjualan, semuanya ada data penjualan. Di Mei ada 1, di Juni ada 2, begitu coy, pasti sama itu. Nah tapi ada catatan di sini. Kenapa gua di sini ada kalimat dalam kurung data tanpa angka? Misal lo di sini ini kan blank nih. Kalau lo isi 0, dia keanggap ada data coy. Kita lihat perubahan. Ini ya 4 sama 2. Kita enter, dia berubah. Karena si 0 ini dianggap ada data, ada angka. Itulah. Lo jangan kasih angka 0. Jadi si blank ini cuman nge-detect bahwa dia data tanpa angka, bukan angka 0 ya. Kalau penjualan kan kalau dia diisi 0 maknanya sama aja dia nggak ada penjualan. Tapi untuk fungsi blank ini dia hanya membaca data tanpa isi. Jadi sel itu benar-benar kosong. Bentar. Oke, lanjut. Selanjutnya ke kriteria volume penjualan. Di sini kita mau nyari nih data penjualan di bulan Januari di bawah 40.000. Lo bisa nebak kan? Atau lo bukan nebak sih, lihat lah. Di sini yang mana sih angka yang di bawah 40.000? Ya ini 35 sama 30 ada 2. Tapi gua balikin lagi, kalau lo gua kasih data kayak gini lo mau gimana? Mau nyari manual? Keburu kelar hidup lo coy. Fungsinya pakai count if. Range-nya ini, nah lo kan mau nyari data penjualan di bulan Januari untuk ke 6 barang ini. Kriterianya ini kurang dari 40.000. Jangan lupa ininya dikunci. Kalau ini iyalah angkanya biar dia nggak pindah ke bawah. Kalau ke pinggir ya harus, karena kan ntar kita mau nyari bulan-bulan berikutnya. Enter coy. Ada 2, bener nggak? Bener kan? Tuh ada 2. Coba kita copy semua. Tuh. Januari kurang dari 40 ada 2. Yang lebih dari sama dengan 40. Ini kan 40 masuk ke lebih dari sama dengan, ya masuk ke kriteria dia. 1, 2 ada 2. Untuk yang 0. Kenapa 0? Sama kayak tadi coy. Dia ngambilnya bukan blank tapi 0. Kalau kita isi 0 dia jadi 1 nih. Coba set. Tuh kan. Si angka 0 ini jadi masuk ke dalam kriteria yang kurang dari 40.000 karena dia walaupun 0 itu kan angka coy. Dia ada nilainya. Walaupun nggak ada sih sebenarnya, nggak ada nilai, tapi ada nilainya. Begitulah, semoga kalian paham. Terus kita cek bulan Februari sama enggak 30. Kurang dari 40, sorry. Kita cek di bulan Februari yang kurang dari 40.000. 1, 2, 3 sesuai kan. Yang lebih dari 40 lebih dari sama dengan 1, 2 sesuai kan. Yang 0 ya nggak ada lah, soalnya nggak ada yang isian 0. Kalau kita isi 0 ya di sini nambah 1. Begitu coy. Nah tambahan lain, misal di fungsi total penjualan berdasarkan kategori ini, lo kan tadi acuannya ke D21 nih, D21 kuah. Selama sel acuan lo bisa ketik manual juga sebenarnya kuah, tapi jangan lupa kalau teks itu lo harus pakai tanda kutip dulu. Ini hasilnya sama aja kok. Ini misal goreng, lo perhatiin baik-baik angkanya. Tuh hasilnya sama aja, nggak ada perubahan.
Jadi ada dua cara ya. Cara pertama langsung ngacu ke sel D21 atau lu langsung ketik kuah. Oke, itu coy. Sementara seperti itu dulu. Untuk mencari ini misalnya, kita coba implementasikan ya. Lu tinggal gini doang. Kalau mau satu-satu ya lu bisa tekan tombol shift dengan arah bawah ya, bawah atau atas. Tapi kalau data lo banyak, kalau lo mau lebih cepat pilih ke bawahnya, lo bisa pakai page down. Jadi dia pindahnya per page yang lo lihat. Atau ada yang lebih cepat nih, lo tekan shift, lo bawah sekali, lo ketik tombol in, jos, dia langsung ke data paling bawah. Tuh, enter deh. Itu coy. Begitupun dengan rata-rata paling besar sama di caranya. Kita mau cari nih, ini ada di barang nomor urut berapa sih si yang terkecil ini, yang datanya penjualan yang paling rendah ini. Lo bisa cari dengan shortcut Ctrl F. Find what, apa yang lo mau cari, lo masukin aja data penjualannya. Ada satu data doang, dia lokasinya di E207. Kita close. Nah ini kan canggih emang, Excelnya canggih coy, serius gua salut sama yang bikin. Tahuan kan kalau ini yang di bulan Februari dia ada di F196. Oke coy, gua capek, gak usah dibacot mulu. Gampang kan, ini terbukti kan, bukan cuma omong-omong doang kan. Sip.